Hai guys, selamat datang lagi di channelku Maya Anantia. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Dan di sini kita akan mengulas berbagai hal, baik cerita misteri, kisah-kisah yang benar-benar masih misterius, dan juga beberapa hal-hal yang viral di sosial media. Buat kalian yang baru aja klik video aku ucapin terima kasih. Dan buat kalian yang baru aja nonton video ini, aku minta buat klik tombol subscribe-nya ya. Dan juga tolong pencet tombol like-nya. Dan jangan lupa share ke sosial media yang kalian punya. Dan buat kalian yang punya cerita-cerita misteri juga, kalian bisa share ceritanya ke Instagram di DM ya. Instagram aku di cerita_maya. Kalian juga bisa follow Instagram aku buat bisa mengetahui aktivitasku lebih lanjut. Sementara ini aku emang masih belum banyak update di Instagram, tapi kedepannya aku bakal lebih sering-sering lagi update di Instagram aku ya guys. Oke, buat kalian yang udah penasaran dengan cerita hari ini, silahkan pantengin ceritanya dari awal sampai akhir, biar kalian tahu ceritanya, biar nggak gagal paham, dan biar kalian bisa cerita lagi ke orang lain. Nah, atau kalian juga bisa ceritain ke teman-teman kalian, karena mungkin ceritanya ini menarik buat kalian. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah peristiwa tenggelamnya sebuah kapal yang hingga saat ini masih menjadi misteri. Kapal tersebut bernama RS Orang Medan dan diperkirakan karam di sekitaran Selat Malaka. Kisah bermula di tahun 1947 ketika kapal asal Amerika saat itu sedang berlayar di sekitar perairan Selat Malaka. Kapal tersebut adalah City of Baltimore dan kapal Superstar. Ketika kapal itu melintas, tiba-tiba secara bersamaan mereka menerima sinyal darurat atau SOS yang dikirim dalam bentuk kode Morse. Informasi dari kode Morse tersebut menamakan kapal mereka dengan nama kapal SS Orang Medan. Namun bukan hanya mereka yang menerima pesan itu. Pesan darurat juga didengar oleh kapal-kapal Inggris yang saat itu ada di sekitar area tersebut. Seperti yang kita ketahui, bahwa pada saat itu Indonesia masih berperang dengan Belanda. Laut di sekitar Selat Malaka saat itu dikuasai oleh Angkatan Laut Belanda. Namun Indonesia juga menggunakan perairan tersebut untuk memasukkan barang dari wilayah Singapura. Sehingga meski dalam kondisi perang, Selat Malaka tetap merupakan jalur ramai. Arsip Badan Intelijen Amerika Serikat yang bertanggal 5 Desember 1959 mengatakan bahwa pesan darurat itu berbunyi, "Kami mengapung. Semua perwira termasuk kapten tewas di ruangan navigasi dan kemudi. Kemungkinan semua awak tewas." Pesan itu kemudian terputus. Namun seperti yang dikutip oleh Mark, tak lama pesan itu kemudian muncul kembali dan mengatakan, "Aku hampir mati." Setelahnya pesan hanya berhenti sampai di situ. Menerima pesan tersebut, dua kapal asal Amerika langsung memantau area sekitar untuk menemukan kapal yang dimaksud. Di saat itu, kapal Silver Star yang paling jelas menerima pesan itu, sehingga kemungkinan ia juga yang paling dekat dengan kapal Orang Medan. Setelah mendapatkan kontak visual dengan kapal Orang Medan, mereka melihat kapal masih di permukaan air, sehingga mereka masih mencoba melakukan kontak. Namun di saat itu, kru kapal Orang Medan sudah tidak lagi merespon panggilan mereka, sehingga mereka memutuskan untuk mengecek langsung dengan turun geladak untuk melihat keadaan para kru kapal. Dan ketika mereka memasuki geladak kapal tersebut, pemandangan yang mereka lihat sangatlah tidak wajar. Hal yang sangat membuat mereka heran sekaligus bergidik ngeri, mereka menemukan mayat bergelimpangan dengan posisi membelakangi matahari. Ekspresi mereka terlihat seperti ketakutan. Kulit mereka pucat, gigi rapat namun mulut terbuka, dan mata mereka pun melotot dengan lengan ke arah depan seolah mereka sedang mencengkeram sesuatu atau mereka sedang berusaha menghalau apa yang ada di depan mereka. Mereka juga menemukan mayat sang operator yang sudah tewas dalam keadaan melotot dan tangannya masih memegang radio. Anehnya, tidak ada bekas luka pada mayat yang ada di kapal itu. Mereka juga menemukan seekor anjing yang mati mengerang, seolah sebelumnya sedang akan menyerang sesuatu. Keanehan yang lain yang baru mereka sadari, suhu kapal terasa sangat dingin. Padahal indikator suhu di kapal mereka menunjukkan bahwa suhu rata-rata adalah 43 derajat Celcius, membuat mereka semakin bergidik ngeri. Penyisiran terus dilakukan,
Namun belum sempat mengetahui apa yang terjadi, tiba-tiba api muncul di bawah kapal yang dalam sekejap kobarannya menjadi sangat besar. Mungkin saja menyambar bahan bakar kapal tersebut. Para kru langsung cepat-cepat keluar dan kemudian kembali ke kapal mereka. Secepatnya mereka menjauh dari kapal tersebut dan apa yang mereka khawatirkan akhirnya terjadi. Tak lama setelahnya kapal pun meledak dengan kencang dan akhirnya dengan perlahan tenggelam ke dasar laut. Tenggelamnya kapal SS Orang Medan menyisakan banyak sekali pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang menyebabkan mereka meninggal? Dan mengapa tak ada kru kapal tersebut yang selamat? Atas peristiwa ini surat kabar menceritakan berbagai versinya masing-masing. Spekulasi menjadi liar karena semuanya hanyalah dugaan. Bahkan kapal SS Orang Medan juga tidak memiliki catatan registrasi, meskipun mereka mengatakan bahwa kapal itu adalah kapal Belanda. Namun dalam register kapal pengiriman tidak ada catatan tentang kapal SS Orang Medan. Perlu diketahui bahwa pada masa itu penggunaan nama kapal Belanda yang berbau Indonesia adalah hal yang sangat biasa. Mereka biasa mengambil nama-nama daerah ataupun mengambil nama suku di Indonesia. Namun biasanya kapal-kapal perusahaan Belanda akan diawali dengan nama KPM. Banyak kalangan yang menduga bahwa informasi ini adalah hoax belaka, sebuah kebohongan. Namun demikian, banyak juga sebagian yang percaya bahwa catatan sendiri muncul di banyak dokumen, termasuk dokumen CIA yang dikirim oleh Mark pada tahun 1959. Kapal ini juga tertulis dalam proceeding, yaitu Proceeding of American Marine Council US Coast Guard pada bulan Mei 1952. Bahkan di tahun 1948, koran Belanda yaitu The Locomotive juga ikut menyebutkan kapal ini, dan catatan paling awal adalah yang dimuat dalam User Evening Coast, yaitu pada tahun 1940. Namun anehnya, mereka menulis bahwa kapal Orang Medan tenggelam di Kepulauan Solomon, yaitu perairan Pasifik. Dan masih banyak lagi dokumen lainnya dengan masing-masing versi yang berbeda. Bagi mereka yang percaya dengan peristiwa kapal ini, termasuk Profesor Dirjen Forman, yaitu Profesor Theodore, yang memang meneliti pada fenomena janggal atau disebut dengan nama kasus mempesona. Dia menuliskan spekulasi tentang meninggalnya kapal ini. Publikasi Jerman kuno pada tahun 1953 berjudul Destotensi Vindestusi, aku agak susah ngomongnya, menemukan banyaknya bahan potasium cyanida dan juga potasium nitrogen yang tersimpan di bawah kapal. Dan jika demikian, tentu itu bisa menjelaskan mengapa kapal tersebut bisa tiba-tiba meledak dengan hebat. Sedangkan kapal yang tidak terregistrasi ada kaitannya dengan ketegangan pada Perang Dunia Kedua, sehingga mereka banyak menyembunyikan aktivitas yang dilakukan. Bahan-bahan yang diangkut dalam kapal sepertinya sangat sensitif dan akan memicu insiden yang fatal jika digunakan secara sembarangan. Ada indikasi bahwa gas berbahaya terlepas dari penyimpanan, dan itulah yang menjadi penyebab kematian kru kapal. Dan ini adalah spekulasi yang paling banyak dipercaya oleh warga. Namun ada juga yang percaya bahwa kematian mereka disebabkan oleh fenomena mistis. Hal tersebut juga dimuat dalam sebuah artikel di Fate Magazine pada 1953. Mereka memperkirakan bahwa kru kapal diserang oleh objek yang tidak terkenal atau sering kita sebut dengan nama UFO. Ada juga kemungkinan dari paranormal, dan hal tersebut disebabkan oleh kematian yang tidak alami karena ekspresi ketakutan pada wajah mayat dan posisi tangan mayat tersebut menunjuk pada musuh yang tidak diketahui. Misteri tenggelamnya kapal Orang Medan hingga kini masih menjadi tanda tanya besar. Apakah peristiwa itu memang terjadi? Dan jika memang terjadi, juga masih akan menimbulkan banyak pertanyaan. Itulah kisah tenggelamnya kapal Orang Medan. Jika ada kesalahan ataupun pendapat yang berbeda dengan apa yang saya ucapkan, silakan tuangkan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton cerita aku dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa lagi di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.